Pada pagi hari ini Tuhan, biarlah saat ini roh kami memuji Engkau, jiwa kami memuji Engkau Tuhan. Biarlah saat ini saat kami datang di hadapan Engkau Tuhan, kami merasakan kekuatan yang baru Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini Tuhan. Biarlah saat ini Tuhan kami mau rasakan hadirat Tuhan memenuhi hati kami. Dengan sukacita pada pagi hari ini kami akan memuji-Mu, kami akan menyembah Engkau Tuhan. Dan kami akan mendapatkan kekuatan baru, kelepasan baru Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk menyembah dan memuji Engkau. Yang percaya katakan amin. Mari saudara kita memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan, kerahkanlah kekuatan-Mu. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Sekali lagi katakan, kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Mari sama-sama katakan, Allah bangkit bersorak. Jemaat katakan, hey, Allah bangkit bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Sekali lagi katakan, Allah bangkit bersoraklah. Cuma katakan, Allah bangkit bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh, yeah. Oh oh oh, oh oh oh. Berikan sorakan buat Tuhan kita pada pagi hari ini. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Yes. Kita menyembah Dia karena Tuhan begitu baik. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah jiwa kami menyembah Engkau Tuhan. Biarlah roh kami menyembah Engkau Tuhan. Kami mau bawa persembahan kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau bawa saat ini syukur kami terhadap Engkau Tuhan. Karena Engkau begitu baik Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau katakan, Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Katakan Bapa,
aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Mari jemaat angkat suaramu, katakan, aku berserah. Aku berserah pada Yesus, Juru Selamat. Aku berserah. Sekali lagi, oh, aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan. Biarlah kami berserah Tuhan. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami pada pagi hari ini di hadapan Kau Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan setiap firman Tuhan yang akan dibagikan oleh hamba-Mu Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah urapi hamba-Mu yang membagikan firman-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini karena Engkau begitu baik dalam hidup kami. Kami siap mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap yang percaya katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah bagi seluruh jemaat City Blessing Balikpapan yang Tuhan kasihi. Saya percaya dimanapun kita berada, kita tetap ada di dalam sukacita, kita tetap ada di dalam damai sejahtera, dan kita ada di dalam perlindungan dan kasih Tuhan yang sungguh dahsyat dan luar biasa. Nah, hari ini kita masuk di minggu yang pertama di bulan Juli, bulan ke-7 tahun 2020, dengan pengharapan yang tetap kita arahkan kepada Tuhan Yesus. Berharap bahwa hari-hari ini terus Tuhan berbicara kepada kita untuk kita bisa mengerti maksud dan rencana Tuhan. Dan untuk itu tema pada hari ini sebagai khotbah di hari Minggu ini ibadah kita, saya akan bawakan satu tema mengenai bekerja untuk Allah. Atau working for God. Nah, pekerjaan yang Allah mau untuk kita kerjakan itu bisa kita baca ayatnya itu dalam Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sekali lagi mari kita baca firman Tuhan ini. Karena kita ini buatan Allah. Perhatikan jemaat Tuhan, kita buatan Allah. Kemudian diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kata buatan Allah di dalam translasi asli yaitu menggunakan kata poiema, yang artinya kita adalah manusia, adalah ciptaan atau buah tangan karya Allah, made in God. Jadi Tuhanlah pencipta kita. Kita bisa melihat ada
barang-barang atau produk, baik elektronik, baik otomotif, ataupun seni rupa, atau seni lukis, gambar, atau musik, lagu demi lagu, ciptaan atau karya yang diciptakan oleh orang-orang itu memiliki trademark, dan juga menuliskan di situ tertulis tentang siapa yang mencipta, siapa yang membuat, atau satu barang yang kita bisa baca manufaktur atau produk dari mana itu kita bisa bahkan made in suatu negara tertentu, itu biasa ditulis asal mula di mana benda itu dicipta dan kemudian apa yang menjadi spesifikasi yang dimiliki oleh benda tersebut. Bahkan ada buku petunjuk yang disematkan oleh perusahaan atau orang yang memproduksi benda tersebut guna bisa dipakai oleh orang yang membeli atau mempergunakan produk itu. Nah, manusia dikatakan adalah milik atau buatan Tuhan. Manusia adalah ciptaan Allah yang Dia ciptakan, dan merujuk kepada kebenaran firman Tuhan ini ada di dalam perjanjian lama tentunya, yaitu waktu awal penciptaan. Ketika Allah menciptakan, apa yang terjadi di dalam penciptaan itu. Kejadian 1 ayat 28-29 berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ini adalah trademarknya kita manusia. Manusia diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Kemudian Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Tuhan menciptakan manusia. Tuhan menciptakan bumi ini yang penuh dengan segala kekayaan dan kemuliaan. Dan dalam penciptaan Tuhan sendiri berkata bahwa ciptaan yang Dia buat itu adalah ciptaan yang baik dan sungguh amat baik. Tuhan tidak juga hanya menciptakan manusia, Ia memberikan manusia itu tanggung jawab atau pekerjaan di bumi ini. Dalam Mazmur 115 ayat 16, langit itu langit kepunyaan Tuhan, dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Bumi diberikan kepada manusia. Tepat sekali, Kejadian 2 ayat 8 dan 15 menjelaskan dengan terperinci maksud dari bumi ini telah diberikan kepada manusia. Di ayat yang ke-8 selanjutnya, setelah penciptaannya saudara, Allah membuat taman di Eden. Di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya. Jadi elemen yang pertama dari ayat yang kita baca di dalam Efesus 2 ayat 10 adalah kita manusia buatan Allah. Kita manusia diciptakan Allah dengan spesifikasi, dengan satu identitas yang jelas, bahkan dengan tujuan yang saat ini kita baca sama-sama. Kita diciptakan untuk melakukan suatu pekerjaan yang Tuhan siapkan bagi manusia itu. Kita tahu bersama ketika Tuhan menciptakan manusia, sebelumnya Tuhan menciptakan bumi ini, menciptakan benda-benda yang menerangi bumi yang ada di langit. Tuhan juga memisahkan waktu itu ada air dan tanah kering, dipisahkannya sehingga manusia memiliki satu tempat atau dominion untuk manusia tinggal dan memerintah sesuai dengan perintah Tuhan. Tuhan menyediakan alam untuk manusia tinggali. Kemudian di ayat yang selanjutnya kita baca bahwa Tuhan menempatkan manusia ke sebuah taman yang disebut Taman Eden. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden. Untuk apa tuh saudara? Untuk hanya diam tinggal saja, berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa? Tidak. Firman Tuhan jelas menjelaskan bahwa kita manusia ada di sana untuk mengusahakan dan memelihara taman ini. Suatu tanggung jawab yang diberikan. Ketika saya dan saudara memiliki suatu benda tertentu yang kita beli atau diberikan orang sebagai hadiah, kita memiliki rasa kepemilikan, rasa bertanggung jawab untuk memakai benda itu dan mengurusnya dengan baik. Apalagi kalau barang itu atau benda atau sesuatu itu yang diberikan kepada kita sesuatu yang bernilai dan berharga. Tuhan menciptakan saya dan saudara. Manusia diberikan Tuhan suatu kepercayaan yang pada mulanya
diceritakan betapa mulia dan berharganya, betapa indah dan dahsyatnya yang Allah percayakan kepada manusia itu. Sebuah taman Eden yang ada di timur, yang dimana mengalir kekayaan-kekayaan alam, sumber-sumber daya alam, mineral dan kekayaan yang begitu luar biasa di sana. Pohon-pohon yang penuh dengan buah, begitu dahsyatnya. Kegambarannya mungkin tidak bisa kita gambarkan, karena betapa dahsyatnya gambaran keindahan ciptaan Tuhan yang ada di Eden itu, dan Tuhan membawa kita ada di sana, saudara, untuk mengusahakannya, untuk memelihara taman. Jadi seperti kita sendiri, seperti manusia itu sendiri diberikan Tuhan tanggung jawab penuh untuk melakukan tugas yang telah Tuhan paparkan di dalam Kejadian 1 ayat 28 dan 29, mengusahakan, memelihara, menguasai atasnya. Jadi ini yang menjadi gambaran Tuhan yang pertama bagi manusia, bahwa di bumi manusia memiliki identitas sebagai milik Tuhan, sebagai belonging to God, sebagai sesuatu yang menjadi menjadi miliknya Tuhan. Kemudian kita manusia bekerja untuk Tuhan, dipercayakan untuk menjadi wakil Allah, representatifnya Tuhan di bumi ini. Tuhan menciptakan bumi, itu diciptakan oleh Tuhan, dan kita manusia ditempatkan untuk mengurusinya. Saya sangat suka dengan satu kutipan dari seorang yang bernama Oswald Chambers, seorang hamba Tuhan di akhir abad 19 sampai awal abad 20. Beliau mengatakan, "The call of God is not just for a select few, but for everyone." Panggilan Allah bukan hanya untuk sebagian orang yang terpilih, tapi bagi semua orang. Itu artinya apa? Tidak ada satupun manusia yang ada di bumi ini yang tidak punya panggilan dalam hidupnya. Setiap manusia dipanggil oleh Allah. Ketika manusia itu lahir dan ada di bumi, manusia itu punya tujuan dari Sang Pencipta. Dan ini yang Kejadian 1 dan 2 menjelaskan tentang latar belakang penciptaan manusia dan siapa manusia sebagai buatan dan ciptaan Tuhan, dan untuk apa manusia itu diciptakan, dibuat oleh Tuhan. Di pasal yang ketiga Kejadian ini kita membaca tentang kejatuhan manusia, bahwa dosa merusak tujuan dan rancangan Allah tersebut. Manusia memilih mengikuti apa? Kata si iblis yang datang menyerupai ular dan menggoda manusia dengan tujuannya. Kita tahu iblis itu siapa? Dia adalah pemberontak dari ciptaan Allah yang awal. Ketika ada di sorga, ada malaikat-malaikat yang menyembah Tuhan, ada gunung Allah, dan Lucifer ini atau si iblis ini sebelum dia menjadi Lucifer, sebelum dia jatuh, dia menjadi malaikat yang melayani Allah. Namun dia memberontak dan mengacaukan sorga. Dikatakan 2/3 dari malaikat di sorga pun disesatkan olehnya. Sehingga kalau kita baca Kejadian 3, dia datang dan menggoda Adam dan Hawa, menggoda manusia dengan pola kesesatan yang sama, bahwa manusia bisa hidup tanpa Tuhan, manusia bisa menjadi Tuhan, manusia bisa hidup tanpa harus berada di dalam otoritas ketuhanan daripada Allah sendiri. Dosa yang artinya hamartia dalam Perjanjian Baru, yang memiliki makna meleset dari sasaran, meleset dari tujuan yang sesungguhnya. Dosa membuat manusia ada di dalam kuasa si jahat. Dalam Roma 5 ayat 12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Saudara dan saya seharusnya adalah milik Tuhan, adalah milik kepunyaan Tuhan. Tetapi ketika dosa datang, kita menolak Tuhan. Inilah ciri khas manusia yang binasa, manusia yang berdosa. Kita selalu mau menghindari dari Tuhan. Ketika manusia jatuh dalam dosa, siapa yang datang lebih dahulu kepada Tuhan? Tuhan yang datang kepada kita, bukan kita yang datang kepada Tuhan. Kita bersembunyi. Bahkan ketika Allah menjangkau kita, difirmankan Dia mencari kita, tapi kita manusia bersembunyi dan mulai menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan di dalam kesalahan kita itu, di dalam kesalahan manusia itu. Inilah ciri sifat dosa.
ciri pemberontakan, selalu menghindar dari kebenaran. Yohanes 1 ayat 10 dan 11. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya itu tidak menerimanya. Inilah sifat dosa yang sudah merusak manusia, merusak ciptaan Tuhan yang mulia dan berharga, sehingga manusia akhirnya jatuh di dalam dosa. Kita kehilangan kemuliaan, kita kehilangan tujuan Allah yang awal. Itulah dosa. Manusia yang sudah menolak Tuhan mengakibatkan tatanan yang sudah Tuhan buat, otoritas yang sudah Tuhan percayakan kepada manusia untuk memelihara dan menguasai bumi dan menguasai isinya, alam yang ada, mengurusnya, mulai dari Taman Eden itu, akhirnya diinterupsi oleh si jahat. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 19b, dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Kapan ini terjadi? Dunia itu milik Tuhan, dikatakan di dalam Yohanes. Dunia dijadikan oleh Tuhan, miliknya. Namun mengapa di dalam Yohanes 1 Yohanes 5 ayat 19, seluruh dunia sudah berada dalam kuasa si jahat. Peristiwa kejadian 3 adalah pertukaran kekuasaan. Ingat waktu pencobaan di padang gurun, apa yang iblis coba sampaikan kepada Tuhan Yesus dalam pencobaannya, di mana waktu Tuhan dibawa ke tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata iblis memperlihatkan seluruh kerajaan dunia, seluruh kuasa dan kemuliaannya. Iblis berkata bahwa semuanya itu telah diserahkan kepadaku, sehingga dia bisa menyerahkan sesukanya. Inilah dusta dari si jahat. Inilah perkataan daripada musuh. Iblis adalah lawan. Arti iblis adalah lawan daripada Tuhan. Dan Tuhan Yesus sudah membukakan kedoknya, membukakan identitas siapakah iblis. Dia adalah pembunuh, pencuri, pembunuh dan pembinasa. Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 8 ayat 44, iblis adalah pembunuh dari semula. Keinginannya hanya untuk membunuh, keinginannya hanya untuk mendustai, bahwa segala sesuatu yang dia ungkapkan adalah kebohongan. Dan kebohongan yang sama inilah yang manusia setujui di Taman Eden. Tidak perlu Allah, tidak perlu Tuhan. Bahwa hidupku tidak butuh yang namanya Allah, Tuhan sebagai sumber hidup, sumber kebenaran. Itulah peristiwa dosa yang merusak tatanan Tuhan, merusak kita sebagai buatan Allah yang sudah diberikan pekerjaan yang baik, yang Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Namun dosa Adam yang pertama dan generasinya gagal. Tetapi syukur kepada Tuhan, Alkitab menuliskan dengan begitu detail karya penyelamatan yang Allah rencanakan sejak dari hari kejatuhan manusia sampai Yesus Kristus datang. Itu sebabnya kita sebagai orang percaya hari ini ada, kita disebut sebagai ciptaan yang baru. Karena ciptaan yang pertama adalah manusia berdosa, manusia yang sudah hidup di dalam sifat-sifat dosa dan pemberontakan. Namun 2 Korintus 5 ayat 17, siapa ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama ini sudah berlalu. Bahwa manusia lama kita yang mengikuti keinginan dosa, keinginan bapa pembunuh itu yang disebut iblis, itu sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru yang sudah datang. Karena Kristus memindahkan kita dari gelap kepada terang. Kita yang bukan dulu umat Allah, kita menjadi umat Allah. 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. Saya dan saudara menjadi umat Allah, menjadi bagiannya kembali. Kita ada di pihaknya Tuhan kembali. Di ayat 10, kamu yang dulu bukan umat, sekarang menjadi umat. Yang dulu tidak dikasihani, tapi yang sekarang telah belas kasihan. Karena belas kasihan Tuhanlah. Dalam Roma 5, Paulus menuliskan dengan begitu indahnya betapa kasih karunia Tuhan itu dahsyat sekali. Oleh satu dosa satu orang, yaitu Adam, maut berkuasa atas bumi, tapi saat ketaatan satu orang yang bernama Yesus Kristus mengakibatkan kita ada di dalam kasih karunia dan diselamatkan olehnya, yang memampukan kita saat ini menjadi buatan Allah yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Mazmur 100 ayat yang ketiga, ketahuilah, mari jemaat Tuhan, kita ambil firman Tuhan ini, ketahuilah, kita katakan kepada diri ini, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah Allah. Dahulu manusia menolak Tuhan. Kita tidak mau Tuhan hadir dalam hidup kita. Kita mau diri kita menjadi Allah. Itu kesesatan, bahwa tidak mungkin manusia hidup tanpa Allah. Bahwa iblis coba menawarkan propagandanya.
Tetapi kebenaran yang dari Kristus datang untuk menghancurkan kebohongan iblis. Dia sudah menghancurkan iblis di kayu salib, mengalahkan pekerjaan sejahat di sana. Sehingga kita sekarang harus tahu Dialah Tuhan, Dialah yang menjadikan kita, amin, dan punya Dialah kita. Saudara dan saudara, itu belonging to God. Ada capnya Tuhan di dalam diri kita yang berkata kita made in Christ. Kita berasal dari Tuhan. Haleluya. Kita umatnya, kita orang-orang Tuhan, dan kita juga adalah kawanan domba gembalanya. Itu sebabnya gereja dikatakan gereja itu adalah tubuh Tuhan. Gereja itu adalah kawanan dombanya Tuhan. Dan hamba-hamba Tuhan yang melayani disebut sebagai para gembala yang menggembalakan kawanan domba daripada Yesus Kristus sebagai gembala yang agung. Saudara saya, kita hidup dahulu di dalam pelanggaran demi pelanggaran. Efesus 2 ayat 10 ini, kalau kita baca pada ayat sebelumnya, itu sudah menjelaskan juga bagaimana dahulu kita hidup dalam pelanggaran. Dahulu kita hidup seenak diri kita, yang sebenarnya itu bukan berasal dari diri kita sendiri, itu berasal dari si jahat. Kamu hidup di dalamnya. Coba kita buka Efesus 2 ayat yang kedua. Kamu hidup di dalamnya. Di dalam apa? Di dalam pelanggaran, di dalam dosa-dosa kita. Karena kita mengikuti jalan dunia ini, jalan yang sudah ditawarkan si jahat di Taman Eden itu yang sudah kita baca tadi. Karena kita mentaati penguasa kerajaan angkasa itu, roh yang sekarang bekerja di antara orang durhaka. Di dalam kesesatan kita mengikuti si jahat. Kita tersesat. Kita dahulu dikatakan terhitung di antara mereka. Kita hidup di dalam hawa nafsu daging, menuruti daging dan pikiran-pikiran yang jahat, yang pada dasarnya harusnya dimurkai. Setiap pelanggaran hukum harus ada keadilan yang berlaku di atasnya. Setiap pelanggaran hukum. Pelanggaran akan hukum Allah adalah dosa dan maut, konsekuensi. Tapi Yesus sudah menanggungnya. Yesus adalah menebus. He redeemed our sin. Dia menebus kita, sehingga kita sudah dibeli oleh Tuhan, lunas terbayar. Kasus kita sudah selesai, karena Yesus adalah pembela kita. Dia Allah yang kaya dengan rahmat, dan karena kasih-Nya yang besar dilimpahkannya kepada kita. Kita dihidupkan bersama dengan Kristus. Inilah artinya dari kita ciptaan dalam Kristus. Dia bersama-sama dengan kita bersama-sama dengan Kristus. Dan di dalam Kristus Ia telah membangkitkan kita. Haleluya. Jadi waktu saudara dan saya dipulihkan, waktu saya dan saudara menjadi umatnya, kita memiliki identitas yang baru. Memang kita ciptaan Allah, semua manusia adalah ciptaan Allah. Namun ada ciptaan Allah yang manusia lama, yang hidup dalam dosa. Dan Kristus datang untuk memberikan hidup yang baru. Jadi ketika kita menerima Dia, kita menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Ingat peristiwa kita semua sebagai orang percaya, kalau kita menerima Kristus, ada baptisan yang menandakan kematian manusia lama kita, manusia pemberontak itu. Kita bangkit dari kematian, diangkat dari sayap kita seperti kebangkitan. Yesus sudah bangkit, lambang kebangkitan Yesus dari antara orang mati, dan membuat hidup dalam Tuhan adalah hidup di dalam kuasa hidup yang baru, hidup yang kekal. Sekalipun kita di dunia ini, di bumi, tapi kita sudah memiliki hidup yang kekal di dalam percayanya kita kepada Tuhan Yesus. Dan setelah kita memiliki identitas yang baru ini, kita juga punya peranan, saudara. Kita punya tanggung jawab. Sebab itu dikatakan di dalam ayat ini bahwa di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik, untuk melakukan sebuah perilaku yang baik. Dalam terjemahan aslinya bisa diartikan bahwa pekerjaan itu adalah usaha atau perilaku kita, kebiasaan kita yang baru, the new normal, hidup yang normal, yang baru di dalam Tuhan. Itulah gereja. Gereja hidup di dalam kebiasaan yang baru yang sudah dipattern oleh Yesus Kristus. Bahwa Yesus Kristus adalah pola yang harus kita ikuti, yang sudah Allah persiapkan sebelumnya. Bahwa rencana ini sudah Tuhan siapkan. Memang ada pola lama di dalam Taman Eden, di dalam Kejadian 1 pasal 1 dan 2 adalah pola lama bagaimana hidup yang diciptakan oleh Allah dan hidup yang dirancangkan Allah untuk hidup di dalam tujuan Allah, namun mengalami interupsi atau iblis datang dan mencoba menggagalkannya. Namun melalui Kristus sebagai Adam kedua, hidup yang baru dan pola pattern yang baru, bahwa kita sudah punya identitas yang baru di dalam Kristus.
1 Petrus 2 ayat 9, kamu adalah ciptaan yang baru, kamu adalah bangsa yang kudus, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar. Inilah pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi kita. Pekerjaan baik bahwa hidup kita, perkataan dan perbuatan kita menyampaikan berita baik tentang karya Allah. Saudara-saudara saya itu memiliki panggilan. Efesus 4 ayat 1, Paulus menyebutkan kepada jemaat di Efesus supaya hidup berpadanan dengan panggilan itu. Tuhan memanggil kita, saudara, dari gelap kepada terangnya. Seharusnya kita hidup berpadanan dengan panggilan itu. Hidup kita hidup dalam terang. Kita bukan lagi manusia yang ikuti dosa dan hawa nafsu dunia. Kemudian juga selanjutnya Paulus menjelaskan bahwa di dalam hidup yang dalam panggilan Allah itu kita sedang dipersiapkan. Kita orang kudus yang diperlengkapi. Pasal 4 ayatnya ke-12, ayat yang ke-11 lebih dahulu, bahwa ada gembala-gembala Allah, para rasul, para nabi, para penginjil, para pengajar yang Tuhan berikan kepada gereja untuk supaya memperlengkapi orang-orang kudus. Saya dan saudara adalah orang yang dikuduskan dan dipanggil untuk melakukan pekerjaan pelayanan. Saudara dan saya harus siap untuk berkata ya kepada panggilan Tuhan untuk kita sebagai gereja Tuhan bersama-sama. Memang di dalam gereja Tuhan ini kita punya fungsi masing-masing, saudara. Ada orang kata saya jadi jemaat biasa-biasa saja, saudara. Oh, rancangan Allah lebih dari itu, saudara. Tuhan tidak pernah memanggil saudara menjadi orang Kristen yang pasif atau orang percaya murid yang pasif. Setiap murid yang mengikuti Tuhan harus mengikuti apa kata Tuhannya. Ingat waktu murid-murid pertama mengikuti Yesus, banyak mereka datang dengan berbagai macam agenda dan cita-cita dan harapannya. Tapi Tuhan berkata, ketika mereka ikut Yesus, mereka harus meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga melalui Kristus Yesus Tuhan. Demikian juga gereja Tuhan, sebagai gerejanya, sebagai tubuhnya. Mari kita coba buka lebih lanjut untuk kita melihat bagaimana kita gereja Tuhan yang disebut orang-orang kudus, kita diperlengkapi untuk pekerjaan pelayanan Allah. Di dalam Kolose 3, ayat yang saya baca dari ayat yang ke-15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, menjadi satu bagian, yaitu tubuh Kristus atau gereja. Dan bersyukurlah, panggilan Allah memanggil kita menjadi satu, untuk menjadi satu di dalam kehendaknya. Dan di dalam kehendaknya itu hati kita, Kristuslah yang memerintah. Hati adalah sumber kehidupan. Setiap orang yang hatinya dipimpin oleh Kristus, itu saudara bisa lihat, saudara bisa merasakan bahwa orang-orang yang berjalan di dalam damai sejahtera Kristus yang memerintah hatinya. Jadi orang-orang yang punya dampak yang luar biasa di dalam lingkungan keluarga, dalam lingkungan masyarakat. Karena itulah kita dipanggil, saudara. Kalau saudara baca perjanjian baru dalam kisah para rasul, bagaimana jemaat mula-mula hidup mereka begitu berdampak di tengah masyarakat, walaupun sekalipun ada penganiayaan dan tekanan, ada kuasa Tuhan yang begitu dahsyat yang bisa disaksikan di dalam kehidupan setiap orang yang percaya pada hari-hari itu. Jadi kita dipanggil di dalam satu panggilan untuk kita bisa menjadi satu tubuh. Gereja Tuhan City Blessing Balikpapan, kita dipanggil sama-sama. Ayo, mari sama-sama kita bersepakat supaya kita memiliki hati di mana Kristus memerintah atasnya. Sekali lagi saudara, dasarnya adalah karena kita buatan Allah, karena kita ciptaan Allah yang baru, dan dipanggil untuk melakukan suatu pekerjaan yang baik yang sudah Allah siapkan. Saya percaya waktu kami datang setahun yang lalu ke Balikpapan, kami punya bagian di dalam panggilan ini. Ketika kami tertanam di dalam gereja lokal ini, ada peranan yang harus kami terlibat di dalamnya. Dan saat ini saya percaya firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa bukan hanya kami saja, tapi seluruh jemaat Tuhan di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya katakan, mari kita ambil bagian, karena Kristus sudah memerintah hati kita. Kristus adalah Tuhan Raja. Kemanapun Raja itu pergi, kita ikuti dan kita lakukan apa yang menjadi kehendaknya. Kemudian ayat yang ke-16, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu.
Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, menegur seorang akan yang lain, sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani dan mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Inilah komunikasi antara orang percaya, saudara. Ada perkataan Kristus yang luar biasa yang tinggal di dalam kita. Oh, haleluya. Ada satu interaksi yang indah satu dengan yang lain. Saya sangat diberkati dengan care cell kita dalam beberapa waktu ini, dan saya berharap bahwa semakin kita efektif di dalam melakukannya, bahkan kita bisa mengambil bagian yang secara aktif supaya bisa melahirkan care cell yang baru, bahwa hidup kita ini sebagai jemaat itu bukan hanya para pelayan, bukan hanya yang full time, tapi jemaat pun mari kita bertindak, karena engkau adalah milik Tuhan. Engkau sudah ditetapkan Tuhan menjadi ciptaan yang baru dan memiliki panggilan yang luar biasa. Dan kemudian ayat ke-17 dalam Kolose 3. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa. Oh, saya sangat diberkati dengan ayat ini. Segala sesuatu yang kamu lakukan, itu berarti saudara, kita tidak bisa lagi mengkotakan. Oh, kalau urusan pekerjaan sekuler itu itu urusan saya. Oh, kalau urusan tentang keuangan itu urusan saya. Itu bukan urusan gereja, bukan urusan Tuhan. Kebenaran firman Tuhan ini biarlah membukakan mata kita bahwa hidup kita ini adalah milik Tuhan sebetulnya. Dan kalau Tuhan miliki hidup kita, itu berarti kita ini siapa? Kita orang-orang yang bekerja, yang hidup untuk Dia, untuk Tuhan. Hati sebagai sumber kehidupan itu diperintah oleh Kristus. Jadi inilah gambaran asli seorang yang hidup baru di dalam Tuhan. Hatinya bukan lagi dikuasai oleh hawa nafsu dunia, tapi diperintahkan oleh Kristus. Kemudian Kristus memanggil setiap orang, individu-individu itu untuk hadir di dalam satu tubuh, yaitu gerejanya, tubuhnya. Dan di dalam komunitas itu hidup cara berkomunikasi, interaksi, hidup yang berlimpah dengan firman, hidup yang kemudian berdampak melalui firman, hidup yang kemudian dikuasai oleh firman. Betapa luar biasa. Inilah sebabnya ketika jemaat mula-mula begitu sangat dinamis dalam kehidupan berjemaat, di dalam mengikut Tuhan dan melayani, karena hidup mereka dikuasai oleh firman, hidup mereka berlimpah dengan firman, hidup mereka dikuasai dan memiliki dampak melalui firman. Dan kemudian yang ketiga yaitu melakukan segala sesuatu, segala perbuatan dan tindakan dalam nama Tuhan. Jadi itu maksudnya apa, Mak? Penjelasannya lebih lanjut di Kolose 3:23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kita kembali ke hati kita. Apa yang ada di dalam hati kita, saudara? Siapa yang memerintah hati kita? Tuhan Yesus pernah berkata, di mana hartamu, di situ hatimu. Apa harta yang paling berharga dalam hidup kita? Saudara, Tuhan menciptakan saudara dan saya dan saudara ini adalah harta kesayangan Tuhan, milik yang berharga dari Tuhan. Namun kita menghilangkan kemuliaan sehingga Yesus harus datang dan menebus kita supaya kita kembali kepadanya. Namun firman Tuhan juga berkata bahwa hati kita ini adalah tempat Tuhan bertata. Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah segenap hati untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, melalui firman yang sekali lagi saya sampaikan kebenaran ini. Saya dan saudara bukan hanya menjadi orang yang memiliki agama yang tertulis dalam KTP kita sebagai agama Kristen. Kebenaran ini memberikan kita satu pengertian bahwa kita adalah manusia ciptaan Tuhan yang menjadi milik Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memulihkan kita. Tuhan Yesus mengembalikan kita kepada identitas dan rancangan yang sesungguhnya sesuai dengan kehendak dan rencananya. Dan di dalam dunia yang kita masih tinggali ini saat ini, Tuhan memberikan kita tugas. Masing-masing punya peran. Saya menggunakan frase ini, pelayanan bukanlah pilihan. Ketika kita mengikut Tuhan, saudara otomatis ada di dalam pelayanan. Ingat waktu Paulus mengatakan kami adalah kawan sekerja Allah,
Dan kamu jemaat Tuhan adalah ladang Tuhan. Kamu jemaat Tuhan adalah bangunan Tuhan. Kamu milik Kristus. Kristus adalah milik Allah. Firman Tuhan mengatakan seluruh aspek hidup kita adalah milik Tuhan. Jadi kita lakukan segala sesuatu apapun itu untuk kemuliaan namanya. Firman Tuhan yang terakhir, kita buka Roma pasalnya yang ke-12 ayat 1 dan 2. Memang dalam bahasa Indonesianya terjemahnya mengatakan, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, dalam terjemahan The Message menjelaskannya dengan detail dan begitu indahnya. Paulus menyebutkan, aku ingin, ini Roma 12 ayat 1-2 dalam terjemahan Message, saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, aku ingin engkau dengan pertolongan Tuhan, engkau membawa hidupmu sehari-hari, yaitu di saat engkau tidur, di saat engkau makan, di saat engkau pergi bekerja, dan berjalan dalam hidupmu, walking around life, dalam engkau menjalani hidupmu, place it before God as an offering. Taruh itu, letakkan itu ke hadapan Allah sebagai persembahan. Ini saudara, di saat kita makan, di saat kita bekerja, di saat kita melakukan segala aktivitas kita, kita serahkan itu di hadapan Tuhan sebagai persembahan. Jadi bukan hanya sekedar nyanyian atau pujian atau waktu kita di hari Minggu atau di hari yang kita kan ini hari khusus untuk Tuhan. Oh, ini persembahan khusus untuk Tuhan. Memang benar kita membawa hal, sebutkan ada perintah Tuhan untuk kita melakukan hal itu. Tapi yang sangat penting adalah seluruh kehidupan kita harus memahami adalah milik Tuhan dan kita serahkan, bawa itu kepada Tuhan sebagai persembahan. Kemudian embracing what God does for you is the best thing you can do for Him. Jadi apa yang terbaik yang bisa kita lakukan bagi Tuhan adalah apa? Kita tangkap, rangkul apa yang Tuhan mau buat kita. Berarti kehendak Tuhan itu adalah yang paling utama di dalam menyenangkan hati Tuhan. Saudara, saya perlu mengetahui apa kehendak Tuhan dalam hidup saya, yang untuk saya jalani, untuk saya hidupi hari demi hari, bahkan untuk jangka yang panjang. Janganlah mengikuti budaya atau cara-cara dunia ini. Don't become so well adjust to your culture that you fit into, di mana kita berada. Di dunia sekeliling kita ini punya nilai-nilai, prinsip-prinsip yang banyak yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Allah mengingatkan kita supaya kita jangan menjadi bagian di dalam hal tersebut. Jangan menjadi sama, mengikuti jalurnya tanpa memikirkannya terlebih. Fit to your culture that you fit into it without even thinking. Kadang kita secara otomatis, karena saya kebiasaannya seperti ini, karena kebiasaannya seperti itu, karena ada istilah seperti ini. Saudara dan saya, ketika kita mengenal Tuhan, kita ada dalam satu budaya kerajaan sorga, dan firman Tuhan adalah petunjuknya, saudara. Kita tidak boleh mendekati firman Tuhan di bawah semuanya itu. Firman Tuhan harus menjadi yang terutama, karena itulah alasannya kita diciptakan. Kita tidak bisa menukarkan kebenaran kerajaan Allah atau kebenaran Tuhan dengan hal-hal yang tidak kekal ini atau yang sementara. Dan Paulus menuliskan lebih lanjut dalam Roma 12 ini, instead fix your attention on God. Jadi malahan biarlah perhatian kita arahkan, kita tetapkan kepada Tuhan. Dan engkau, you will be changed from the inside out. Tuhan akan mengubahkan kita dari dalam keluar. Kenapa dari dalam keluar? Orang Kristen, orang percaya, hidupnya ada kuasa Tuhan. Sehingga kuasa Tuhan yang sudah tinggal dalam hati kita, yang sudah dipenuhi oleh Kristus, itu yang akan keluar. Inilah pengalaman aliran air hidup yang keluar. Barang siapa yang percaya kepadaku, dari dalam hati akan mengalirkan aliran air. Ada kehidupan. Sungai itu gambaran kehidupan. Readily recognize what He wants from you and quickly respond to it. Dengan bersedia untuk mengenali kehendak Tuhan atasmu dan dengan cepat meresponinya.
Inilah orang-orang Kristen yang berdampak, yang hidupnya dinamis. Saya rindu jemaat City Blessing Balikpapan, kita memiliki kualitas hidup yang seperti ini. Kita begitu dengan sangat sigap menanggapi apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi saya, apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi komunitas saya, atas kelompok saya, atas jemaat di mana, atas keluarga saya, dan meresponinya dengan cepat. Karena itu tujuan Tuhan. Unlike the culture around you, always dragging you down to its level of immaturity. Jadi kebiasaan-kebiasaan pola dunia ini mau membawa kita untuk supaya kita tuh di bawah standar keinginan Allah, di bawah yang namanya ketidakdewasaan. Ya. Tetapi God brings the best out of you. Tuhan mau yang terbaik ini, yang ada yang Tuhan sudah siapkan bagi kita ini, kita bisa keluarkan, kita bisa nyatakan, kita bisa bergerak di dalamnya. Develop well for maturity in you. Ya, kembali kepada pekerjaannya, bekerja untuk Allah. Kita working for God. Inilah pola kerajaan Allah yang Tuhan mau bagi kita semua jemaat Tuhan. Kita hidup di dalam Dia, karena kita buatan Allah, kita ciptaan Allah, diciptakan serupa dengan gambarannya. Kejatuhan itu sudah terjadi memang, tetapi 2000 tahun yang lalu Kristus datang. Dia memulihkan kita, Dia memberikan kita identitas yang baru. Kita menjadi gereja Tuhan, kita bersama-sama korporat, kita adalah tubuh Kristus yang ada di kota ini, yang ada atas bangsa-bangsa. Kita dipanggil menjadi bangsa yang kudus, kita dipanggil memiliki peran imamat yang rajani. Oh saudara-saudara, luar biasa dan indahnya panggilan Allah ini. Dan Dia mau kita melakukan, kita hidup di dalam pekerjaan yang Allah sediakan sebelumnya. Inilah panggilan gereja. Kita hidup untuk Allah, kita bekerja untuk Allah. Apapun profesi saya dan saudara bisa menjadi seorang pekerja dalam suatu perusahaan, tapi kalau Kristus tinggal dalam hatimu dan yang kau lakukan di sana segala sesuatu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, engkau menjadi pekerja yang taat dalam hormat dan takut akan Tuhan, atau engkau menjadi seorang pelayan di sebuah gereja secara full time, engkau menjadi seorang misionaris yang dipanggil untuk meninggalkan segala sesuatu ke suatu daerah tertentu, ketaatan kepada Tuhan adalah mutlak. Apapun profesi kita, saya percaya inilah pesan Tuhan buat gereja Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan yang sama-sama sudah kita renungkan. Jadi kita semua dipanggil, kita semua dipersiapkan untuk bekerja bagi Allah, bekerja untuk Allah. Mari jemaat Tuhan, persiapkan diri kita. Firman Tuhan berkata, ladang sudah menguning, siap dituai, tapi pekerja itu sedikit. Maukah saudara menuai, bekerja? Kita semua bekerja di ladang Tuhan, saudara. Ada yang menanam, ada bagiannya menabur, ada bagiannya menyiram, ada bagian-bagiannya, saudara. Dan saya percaya Tuhan mau kita mengambil bagian di dalamnya. Panggilan Allah bagi semua orang, panggilan Allah untuk kita semua terlibat di dalam proyek Allah yang megah ini. Dan kita akan bersuka cita sampai pekerjaan ini selesai dan Tuhan datang kembali. Tuhan Yesus memberkati kita, persiapkan diri kita untuk pekerjaan Tuhan yang baru. Mari bersama-sama umat Tuhan, siapkan diri kita untuk sesuatu yang dahsyat ini. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami siapa kami, identitas kami sebagai gereja Tuhan. Kami bukan orang-orang yang biasa-biasa. Kami bukan orang-orang yang tanpa pekerjaan, yang pengangguran, Tuhan. Di dalam Engkau sudah siapkan satu pekerjaan yang luar biasa, yang Engkau mau supaya kami berjalan di dalamnya. Kami sudah diberikan Tuhan Yesus identitas yang baru sebagai umat kerajaan-Mu. Engkau mau kami berjalan maju, Tuhan, untuk mencapai sebuah panggilan-Mu, untuk melakukan visi-Mu, untuk melakukan kehendak-Mu, Tuhan. Baik sebagai gereja secara korporat maupun kami masing-masing pribadi ataupun keluarga. Kami tahu ada misi Tuhan dalam hidup kami. Biar kami membuka telinga kami pada hari-hari ini untuk menangkap dan meresponi dengan cepat apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Apapun profesi kami, apapun pekerjaan kami, kami tahu kami dipanggil bersama sebagai satu tubuh, sebagai satu gereja untuk memproklamasikan, mendeklarasikan perbuatan-perbuatan besar daripada Tuhan. Biarlah kami mengalami perbuatan-perbuatan besar-Mu ya Tuhan. Biarlah kami menjadi umat Tuhan yang mengalami Engkau, memiliki hubungan yang dalam dengan Engkau dan mengalami Kristus dalam keseharian hidup kami sehari-hari. Pimpin kami Roh Kudus untuk memahami segenap kebenaran-Mu ini
dan biarlah kami melakukannya. Terima kasih Tuhan untuk pekerjaan yang sudah Engkau siapkan untuk kami. Hidup yang Kau persiapkan bagi kami untuk kami jalani. Dan hidup ini kami sekali lagi telah Kau berikan dan kami pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Doa kami yang kami naikkan dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kekasih Tuhan. Sebentar lagi kita akan melakukan perjamuan kudus. Saya percaya bahwa kita semua sudah mempersiapkan roti dan anggur perjamuan di rumah kita masing-masing. Oleh karena itu, mari kita persiapkan hati kita sebelum kita melakukan perjamuan kudus ini. Kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk kematian-Mu bagi kami di kayu salib. Yang seharusnya di mana kami yang disalibkan, tetapi Engkau menggantikan dan memberikan kami kehidupan melalui roti dan anggur perjamuan yang ada di tangan kami. Sebentar Tuhan, kami akan melakukannya untuk mengingat-ingat akan kebaikan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kami kehidupan. Kami akan memulai perjamuan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, mari kita angkat roti yang ada di tangan kita. Kita angkat dan kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Maka beginilah firman Tuhan. Akulah roti yang hidup. Barang siapa yang makan daripada roti itu, maka ia akan hidup untuk selama-lamanya. Maka makanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Demikian juga ketika Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya dan melakukan perjamuan di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita angkat cawan yang ada di tangan kanan kita dan kita menerima kesembuhan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, di mana bilur-bilurnya telah menyembuhkan sakit penyakit kita. Dan percayalah bahwa bilur-bilur itu memberikan kita kehidupan yang kekal. Maka minumlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur. Bapa, terima kasih atas karya-Mu, karya penembusan-Mu di kayu salib bagi kami semua. Dan kami percaya bahwa tubuh-Mu yang terpecah-pecah dan darah-Mu yang tertumpah bagi kami telah menyelamatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya, mari kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya bahwa dengan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang barusan kita dengar, itu semua meneguhkan kita, memberikan kita kekuatan. Amin. Baik, saya mengundang kita semua hari Selasa nanti jam 19.30 kita akan ada Zoom online, di mana kita akan bertemu lagi satu dengan yang lain, saling menguatkan, sharing, memberikan kesaksian, dan kita bersama-sama lagi memuliakan nama Tuhan. Amin. Jangan lupa hari Selasa jam 19.30. Dan kita juga akan bertemu kembali di ibadah online hari Minggu berikutnya jam 10 pagi. Mari saudara, kita persiapkan hati kita. Kita mau menerima berkat hari lepas hari yang lebih besar lagi untuk memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan lupa jam 10 pagi kita akan ibadah online kembali. Dan puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara,
Kita gereja Balikpapan City Blessing sekarang sudah memiliki center di mana kita menyediakan satu tempat untuk berdoa di sana, satu menara doa di mana kita bisa konseling, kita bisa menaikkan pujian, penyembahan, kita berdoa di tempat itu. Mari kami mengundang kita semua untuk datang ke center yang beralamatkan Perumahan Regency The Tulip EB5 nomor 31. Kami mengundang kita semua, mari kita berdoa bersama-sama di sana, menguatkan satu dengan yang lain. Namun sebelum kita menutup ibadah kita pada hari ini, ayo kita bersatu di dalam doa, seperti doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita arahkan wajah kita dan kita angkat tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah kita kemanapun kita berjalan, kemanapun kita melangkah. Apapun yang kita kerjakan akan berhasil dan beruntung. Tuhan mengarahkan wajahnya kepada kita, menyinari kita, dan memberikan kita damai sejahtera. Maka terimalah berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.